Oke teman-teman, lanjut lagi kita di bagian yang kelima. Kali ini kita akan bahas untuk nomor 13 sampai dengan 15. Oke, di sini ada gambar sebuah rak buku ya teman-teman ya. Jadi untuk rak bagian atas ini akan diisi dengan buku ya. Jadi kita harus mengetahui apakah untuk tahu ya 5 buku itu bisa disusun di sini atau enggak dengan ketebalan 4 cm, itu kan berarti tergantung sama lebarnya ya guys. Nah untuk itu kita membutuhkan suatu kesebangunan. Nah kita gunakan yang kakak sudah buat ya. Ini ada lingkar segitiga biru ya guys. Nah jadi katakanlah di sini kita sebut aja namanya A, di sini B ya, di sini C, kemudian di sini D, di sini E, katakanlah gitu ya. Nah jadi untuk dari C ke E ini sudah tahu ya, panjangnya 12. Nah yang belum tahu kita harus tahu nih, yang dari B ke C nya ini kita harus cari dulu ya. Jadi BC nya itu kita tinggal pakai Pitagoras sepertinya ya guys. Jadi ada 35 kuadrat. Nah kemudian AB itu separuhnya 42 ya, berarti dikurangi 21 kuadrat. Nah ini cara ngitungnya supaya kalian mudah ya, nggak terlalu besar angkanya. Kebetulan 35 sama 21 itu bisa kalian bagi sama 7 ya guys. Jadi 7 nya langsung kamu keluarkan di luar akar. 35 kalau dibagi 7 kan 5 ya. Kalau 21 dibagi 7 itu 3. Nah ini kan triple ya, nantinya 25 kurang 9 itu 16 atau 345 ya, makanya ini hasilnya 7 kali 4 jadinya ya, berarti hasilnya 28. Nah itulah si BC nya guys. Nah kemudian untuk kesebangunannya kita pakai ini ya, DE ya, sama segitiga yang kecil nih EDC. Jadi segitiga EDC itu nanti kita katakan sebangun ya, sebangun dengan segitiga yang besar yaitu ABC. Nah sekarang kita membutuhkan panjang DE ya guys. Jadi panjang DE ini kita butuhkan ya, jadi nanti DE per AB itu harus sama dengan yang kita butuhkan adalah CE per CB ya guys, atau BC. Nah DE itu kita mau cari ya, kemudian panjang AB nya itu sudah diketahui tadi 21, kemudian kalau CE nya itu 12, nah CB barusan 28 ya, atau BC 28. Ini bisa sama-sama kita bagi 7 kiri kanan ya untuk penyebutnya. Berarti nanti ini 3, yang ini adalah 4. Nah 4 bisa dicoret lagi sama 12 ya, 3. Sehingga kita peroleh panjang DE nya itu adalah 9 cm ya guys. Nah jadi lebar rak atas ya, itu kan nanti 2 kalinya si DE kan ya guys, berarti nanti 18 cm. Nah sekarang kita cek masing-masing pernyataan ya. Kalau 5 buku ketebalannya 4 cm, berarti kan nanti 5 bukunya dikali 4 cm ya kan. Nah ini jadinya 20 cm lebarnya ya. Nah kalau misalkan lebarnya 20 cm ya nggak muat ya, karena lebar rak atasnya cuma 18 cm. Jadi dia tidak cukup untuk pernyataan pertama. 6 buku dengan ketebalan masing-masing 3 cm ya, berarti 6 buku kita kalikan dengan 3 ya, berarti ini 18 cm. Nah kalau ini pas ya, pas seperti kondisi rak bagian atas lebarnya 18 cm, berarti ini cukup ya kan guys. Kemudian kalau yang ketiga ada 7 buku ya, 7 buku
dengan ketebalan 2 cm, berarti ini 7 kali 2 ya, berarti 14. Nah ini pun cukup. Nah begitu kira-kira untuk pembahasan yang nomor 13. Nah kemudian nomor 14 ya. Ini pada intinya ya guys, kita disuruh mencari bayangan titik C yang ada di dalam gambar koordinat kartesius ya. Jadi koordinat titik C-nya itu, kalau kita perhatikan gambar ini ya, adalah min 3, min 1 ya guys. Jadi X-nya min 3, Y-nya min 1. Nah, titik C dirotasi 90 berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi 0,0, kemudian dilanjutkan dengan translasi ya, min 14. Oke. Kalau untuk rotasi 90 derajat berlawanan arah, jadi titik C itu nanti ini kan ya, kalau kita perhatiin gambarnya, kalau dirotasi 90 derajat nanti posisinya dia akan berada di kuadran 4 guys. Jadi kalau misalkan katakanlah kakak punya titik C ya, X, Y, dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Di sini ya kita buat secara umum ya, kuadran 1. Kalau diputar dia 90 derajat, nanti dia posisinya akan di kuadran 2. Dan untuk rotasi 90, kelipatan ganjil dari 90, itu nanti posisi titiknya akan bertukar ya guys. Jadi maksudnya gini, nanti yang awalnya X nanti jadi Y, tukeran yang Y jadi X, berarti nanti ini ditukar. Nah kemudian nanti karena di kuadran 2 berarti X-nya jadi min. Nah, yang depan jadi min ya guys. Istilahnya yang berperan sebagai X kan sekarang Y. Gitu. Nah, jadi intinya kalau misalkan ini diputar 90 derajat, titik C ini nanti menjadi posisinya ditukar ya. Kemudian jadi min 1, min 3. Nah, tapi kalau ini diputar 90 kan berarti harusnya di kuadran 4 kan ya guys. Di kuadran 4. Nah kalau di kuadran 4 berarti kan harusnya yang min itu adalah Y nya saja. Nah berarti nanti min untuk yang satunya dihilangkan gitu ya. Nah kemudian titik ini kemudian dilanjutkan dengan ditranslasi. Kita tahu ya kalau translasi itu mudah, kita tinggal tambahkan saja ya. Jadi nanti bayangannya jadinya 1 tambah min 1, ya min 3 ditambah 4. Jadi bayangan akhir titiknya adalah 0,1. Jadi titik 0,1 sesuai koordinat berarti yang A ya guys jawabannya. Oke. Kemudian nomor 15. Nah, nomor 15 ini kita harus berimajinasi. Jadi ini ada ruang kerja ya, ukurannya 8 kali 4 kali 4. Berarti ini lebarnya 4, tingginya juga 4 ya guys. Nah, jadi ini gambar denah kabel ya yang putus-putus biru itu ya. Nah jadi posisi kabelnya emang istilahnya tidak nempel sama dinding ya. Jadi kabelnya ini sengaja dibuat istilahnya melayang ya, gak nempel sama dinding. Nah jadi kita tinggal membuat Pitagoras saja ya guys untuk mencari panjang kabelnya. Nah Pitagoras untuk yang ini berarti kan kalau ini adalah 8 meter, berarti ini sisanya yang merah ini berarti 8 kurang 5,6 ya, alias 2,4 meter guys. Nah kita tinggal mencari yang putus-putus ini ya, kita sebut aja namanya Pak X ya. Jadi X itu kita bisa cari pakai Pitagoras ya. Berarti ukurannya kita bikin jadi senti aja semua ya guys. Jadi 100 kuadrat
ya, ditambah 240 kuadrat. Nah, ini kita bisa bagi ya, sepertinya kita bisa bagi dengan 10 dulu ya, boleh ya, kita bagi 10, berarti keluar 10-nya ya, berarti ini 10 kuadrat tambah 24 kuadrat. Oh, ternyata ini bisa dibagi lagi Kak, sama 2, 10 sama 2, 4 ya, berarti nanti 10 kali 2, nah berarti ini kalau bagi 2, 5 kuadrat tambah 12 ya. Nah, kita tahu triple Pitagoras 5, 12, pasti yang satunya adalah 13. Nah, jadi ini hasilnya 260 cm ya guys, 260 cm. Nah, sekarang kalau ditanyakan panjang kabelnya ya, panjang kabelnya ya berarti tinggal tambahkan aja. Panjang kabelnya berarti 260 ditambah sama 0,9 ya guys. 0,9 itu berarti 90 cm. Nah, berarti ini hasilnya adalah 350 cm. Oke, demikian teman-teman untuk pembahasan bagian yang kelima. Ditunggu untuk video berikutnya di pembahasan bagian yang ke-6.